Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Baik, Pak. Ya, semuanya sudah hadir ya? Ya, meski tidak bisa tatap muka langsung, kita bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, dipimpin doa dulu. Rio, dipimpin doa Rio. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rio sudah memimpin doa. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran melalui daring. Apakah suara Bapak terdengar jelas dengan kalian? jelas Pak. Oke, kalau jelas. Nah, jadi meskipun di musim pandemi, Bapak harapkan kalian tetap memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan juga mengutamakan kesehatan. Oke. Bapak ingin tahu semangatnya kalian. Mana semangatmu? Gimana? Ini semangatmu. Nampaknya semuanya bersemangat sekali mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video yang dapat memotivasi kalian dalam belajar. Apakah terlihat sudah? Mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Perjalanan panjang mewarnai perkembangan penggunaan mesin yang digadang-gadang ini menjadi masa depan dalam berkendara. Mobil listrik, kehadirannya dirasa semakin tak asing di tengah masyarakat. Jika beberapa tahun lalu wacana mobil listrik hanya berakhir sampai ke tahap purwarupa ataupun di gelaran pameran otomotif, kini mobil listrik sudah mulai ramai melintang di jalanan. Upaya para produsen otomotif yang saling berlomba untuk memproduksi mobil yang menggunakan baterai sebagai daya utama penggeraknya. Model Prius berhasil menjadi pelopor penggunaan tenaga listrik sebagai alternatif mesin konvensional pada sebuah city car. Meski di saat awal penggunaan tenaga listrik tidak langsung secara utuh karena kinerjanya masih dikolaborasikan dengan mesin berbahan bakar fosil. Keberhasilan mesin hibrida yang akhirnya juga digunakan beberapa produk produsen otomotif ini secara perlahan semakin menggeser tren kendaraan roda 4 ini. Tak hanya hadir di segmen city car, penggunaan mobil listrik pun mulai diterapkan di deretan mobil-mobil sport. Ini pun sudah dipasarkan di tanah air. Hal ini membuktikan jika visi berkendara futuristik ini tak hanya hadir di tengah negara maju, namun juga sudah dapat diterima secara perlahan di negara berkembang seperti Indonesia. Tak hanya pemain lama, beberapa brand otomotif baru pun mulai ramai bermunculan, kala hasrat konsumen akan sebuah mobil bertenaga alternatif ini dirasa semakin besar. Seperti munculannya berhasil menarik perhatian banyak pihak berkat varian-varian mobil dengan penggunaan mesin listrik secara utuh. Mobil-mobil Tesla seakan menjadi pendobrak karena berhasil membuktikan kepada dunia bahwa penggunaan mesin penggerak listrik secara penuh sudah mulai bisa diterima di masyarakat. Tak hanya ramah lingkungan, mobil-mobil Tesla juga berhasil menempati posisi teratas di deretan mobil tercepat di dunia. Mobil listrik terbaru dari Tesla ini dapat melaju dari kecepatan 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 1,9 detik. Iya, baru saja kalian menyaksikan tayangan video yang dapat memotivasi kalian dalam belajar mengenai kecanggihan mobil listrik. Adakah dari siswa yang ikut pembelajaran pada pagi hari ini yang ingin berkomentar setelah menyaksikan video tersebut? Silahkan. Ada? Christine mungkin? Setelah melihat tayangan video komentar saya bahwa
Untuk mendukung kampanye global dapat menghemat kebutuhan listrik nasional yang bergantung pada sumber energi fosil, Pak. Oke, terima kasih Christine yang sudah berkomentar. Jadi sangat bagus sekali ya. Jadi dengan adanya mobil listrik ini dapat menghemat upaya untuk energi atau menghemat energi yang di situ selama ini energi berasal dari fosil yang ada. Nih, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai sumber arus listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sumber listrik alternatif. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan yang lalu mengenai sumber listrik? Ada yang masih ingat? Apa aja sumber listrik itu? Ada yang menjawab? Ya, apa aja coba? Motor, baterai. Apalagi? Ada yang mau menambahkan? Siswa yang lain mungkin? Oke, tadi si Rio sudah menjawab bahwa sumber listrik itu ada aki, ada generator, dan juga ada baterai. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai sumber listrik alternatif. Tujuan yang akan kita capai pada pertemuan pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh sumber-sumber energi listrik alternatif. Yang kedua, setelah pembelajaran peserta didik dapat menemukan sumber energi listrik alternatif yang dihasilkan dari percobaan. Yang ketiga, setelah pembelajaran berlangsung, siswa dapat mengetahui keuntungan penggunaan energi listrik alternatif di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, dengan melakukan penyelidikan, peserta didik mampu menemukan sumber energi listrik alternatif. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Bapak akan menayangkan video yang dapat memberi pengetahuan awal kalian. Apakah bisa terlihat? Lantas apa jadinya ya jika minyak bumi terkuras habis? Pada tahun 1980-an, produksi minyak mencapai puncak tertinggi pertama, yaitu sekitar 65 juta barel per hari. Namun diperkirakan kemungkinan besar produksi minyak akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Sebagai akibatnya, tentu manusia akan mencari sumber energi lain untuk menyokong keberlangsungan hidup manusia. Jika minyak bumi habis, produksi kita semua akan semakin menurun, karena seluruh transportasi bumi akan bisa jalan tanpa adanya bensin. Bukan hanya itu saja, pesawat akan berhenti terbang karena kehabisan bahan bakar. Kereta api tak akan bisa mengangkut penumpang dari kota ke kota karena sudah tak mampu menggerakkan gerbongnya dari alam yang akan diubah menjadi listrik maupun sebagai bahan bakar kendaraan. Seperti beberapa di antaranya menggunakan sinar matahari, air, angin, dan panas bumi. Bahkan ada pula loh yang menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan bahan bakar yang sama dengan bensin. Kalau menurut kamu, energi alternatif mana nih yang paling cocok di negara kita Indonesia? Komen di bawah ya. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan video. Adakah yang ingin bertanya yang berkaitan dengan video yang Bapak putarkan tadi? Silakan, yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, si Rio menanyakan apa saja macam sumber energi listrik alternatif. Ada lagi mungkin selain Rio? Ada lagi yang mau bertanya? Pak, Ya, silakan.
Apa mungkin kita alternatif di sekitar kita? Ya, dua pertanyaan. Yang kedua si Ria ya. Apa mungkin kita dapat menemukan sumber alternatif di sekitar kita? Ya, sebelum Bapak jawab, adakah yang mau menanggapi pertanyaan dari Rio dan Ria tadi? Pak, Ya, silakan. Alvin. ini alternatif untuk energi yang bisa terbarukan bisa digunakan secara aktif hingga saat ini. Pengguna energi dari melakukan ini Iya, walaupun suaranya agak kurang jelas, intinya pada jawaban dari Alvin tadi kayaknya lebih mengarah bahwa dengan adanya energi minyak bumi yang semakin habis, maka diperlukan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak tersebut. Atau ada yang mau menambahkan? Christine, silahkan. Macam-macam listrik alternatif. 1. Listrik tenaga surya atau matahari. 2. Listrik tenaga angin. 3. Listrik tenaga air. 4. Listrik tenaga panas bumi. 5. Energi listrik tenaga bioetanol. Iya, Christine tadi menambahkan jawaban dari Alvin bahwa yang berkaitan dengan macam energi alternatif. Iya, bagus sekali jawaban dari Christine. Oke, ada lagi yang mungkin mau menanggapi atau menambahkan jawaban atau yang bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Saya pernah nonton berat menggunakan kuah dan hasilnya bisa menyala lampu. Oh iya, si Rio menyatakan bahwa pernah nonton YouTube. Nah, ini nampaknya si Rio ini senang nonton YouTube ya, yang berkaitan dengan praktikum yang menggunakan buah, sehingga dapat menghasilkan lampu LED. Oke, pertanyaan dan jawaban yang kalian sampaikan bagus-bagus. Untuk lebih memahami apa yang kalian tanyakan dan mungkin kalian jawab tadi, Bapak akan membagikan lembar kerja siswa dan juga bahan ajar melalui WA. Silahkan diunduh. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya cara mungkin mengisi LKPD-nya atau juga bahan ajar yang kalian perlukan. Setelah Bapak bagi LKPD dan bahan ajar melalui WA, Bapak juga akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk bekerja. Silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, rumahnya dekat, nah itu mungkin bisa bekerja sama dengan temannya. Tadi ada yang mungkin gabung, silakan, dan juga mungkin bagi yang rumahnya berjauhan, kalian bisa berdiskusi melalui grup WA atau chat pribadi. Ya, silakan yang mau bertanya mengenai bahan ajar atau mengisi LKPD. Pak. Ya. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, apakah boleh menggunakan jeruk nipis atau lemon? Ya, si Rio menanyakan cara menguji apakah listrik itu ada. Ya, dia menggunakan jeruk nipis atau lemon. Silakan ya Rio ya. Jadi kalian bisa menggunakan bahan apa saja yang ada di sekeliling kalian yang kalian dapat temukan.
sehingga itu bisa dilakukan praktikum berkaitan dengan listrik buah. Selain Rio mungkin ada lagi, silahkan. Pak, Ya, Pak, untuk melakukan dalam video untuk pelaporan ya bisa menggunakan video atau foto, silahkan nanti kalau sinyalnya kurang bagus, nah itu bisa dikirim melalui grup WA atau fotonya juga bisa melalui grup. Nanti akan dapat lihat hasil karya kalian. Ya, ada lagi? saya, Pak. Ya. Silakan. Apa boleh menggunakan uang koin sebagai pengganti seng? Iya. Jadi bisa menggunakan seng, bisa menggunakan koin. Artinya apa? Pada saat praktikum yang kalian lakukan nanti itu benda mana atau alat mana yang dapat menghasilkan listrik, kira-kira begitu. Nah, jadi kalian bisa lakukan, misalnya pertama menggunakan seng dulu atau menggunakan uang koin dulu. Nah, silahkan. Nanti kalian akan menemukan benda mana atau bahan apa yang paling bagus digunakan sebagai pengantar listrik, atau mungkin lebih terang mana. Nah, itu juga bisa. Nanti hasilnya dapat kalian tuangkan pada diskusi yang ada di LKPI juga. Menunggu pertanyaan, Bapak akan menayangkan gambar. Ini ada gambar, bisa terlihat gambarnya? Bisa terlihat semuanya gambarnya? Lihat, Pak. Ya, pada gambar ini, yang gambar yang pertama ini apa? Oh, ya. Panel surya. Ya, gambar ini menunjukkan adanya panel surya yang sangat luas sekali. Ini juga salah satu bentuk energi, mendapatkan energi alternatif dari matahari. Kalau gambar 2 tentang apa? Kincir angin. Kincir angin. Gambar 3? Bendungan. Bendungan. Ya, silakan bertanya sekarang. Ya, Alvin, silakan. Bagaimana cara membuat Kurang jelas, Alvin. bagaimana cara membuat rumusan? Oke, oh ya, di dalam LKS kan ada cara membuat rumusan masalah. Oke, rumusan masalah itu dibuat berdasarkan atau dalam bentuk pertanyaan. Oke, ya. Jadi pertanyaan apa yang dapat kalian ajukan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini atau berkaitan dengan praktikum atau merangkai alat dan praktikum pada pagi hari ini? Nah, itu kalian tuang pada rumusan masalah. Begitupun juga hipotesisnya. Kalau hipotesis dia bentuknya berupa jawaban sementara, ya. Ya. Jadi hipotesis itu bentuknya jawaban sementara. Sementara rumusan masalah adalah bentuknya berupa pertanyaan. Nanti rumusan masalah dan hipotesis dapat kalian jawab setelah kalian melakukan praktikum atau melakukan uji baterai dari buah jeruk. Ini tadi kelompok 1 sudah mengirimkan berupa video dari rangkaian alat. Nah, terima kasih sekali saya ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah mengirimkan video rangkaian alat. Pada hari ini kami kelompok 1 akan mempraktikkan cara merangkai
buaya, gunting, pisau, lampu LED, jeruk dan jeruk nipis. Cara kerja untuk membuat baterai dari buah jeruk ini, yang pertama adalah tancapkan lempeng seng dan paku pada jeruk nipis. Yang kedua, hubungkan lempeng LED dengan menggunakan kabel penjepit buaya. Selanjutnya kelompok lain masih Bapak tunggu kiriman videonya. Untuk jawaban dari LKPD, adakah yang sudah? Silahkan dipresentasikan diskusi kelompoknya. Dari LKPD-nya silahkan dipresentasikan. Kerja, pahamilah masalah dalam orientasi masalah di atas. Buatlah rumusan masalah berupa pertanyaan untuk suatu rancangan percobaan yang dapat dilakukan dengan mengamati gambar sumber arus listrik. Rumusan masalah, bagaimana cara membuktikan baterai dari buah sebagai sumber energi alternatif, apa kegunaan paku dan seng pada rancangan percobaan baterai dan buah. Rumusan hipotesis, membuat rangkaian baterai buah sebagai sumber energi alternatif. Paku berperan sebagai kutub positif dan seng berperan sebagai kutub negatif. Oke, terima kasih kepada Christine yang sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk diskusinya ada yang sudah? Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Bandingkan hasil pengamatan besarnya kuat arus dengan jumlah buah yang digunakan. Bagaimanakah hubungan besarnya kuat arus dengan jumlah buah? Jawabannya adalah semakin banyak buah yang dirangkai, hal ini dikarenakan kuat arus semakin besar. Ya, terus pertanyaan nomor 2. Bandingkan hasil pengamatan nyala lampu dengan jumlah buah yang digunakan. Bagaimanakah hubungan nyala lampu dengan jumlah buah? Jawabannya adalah semakin banyak buah yang dirangkai, maka nyala lampu juga semakin terang. Ya, yang nomor 3.
Nomor 3, mengapa buah dapat digunakan untuk menyalakan lampu? Jawabannya, karena pada buah yang diuji mengandung elektrolit yang dapat mengion paku besi dan seng yang ditancapkan pada buah. Oke, bagus sekali ya hasil diskusinya. Setelah hasil diskusi mungkin yang sudah membuat kesimpulan. Pak, saya akan menyampaikan kesimpulan. Ya, silahkan. Ya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan diskusi yang telah kalian lakukan, apa saja yang dapat kalian simpulkan? Pertama, semakin banyak buah yang dirangkai, maka arus yang mengalir semakin besar. Kedua, semakin banyak buah yang dirangkai, maka nyala lampu juga semakin terang. Ketiga, lempeng seng pada percobaan tersebut sebagai kutub negatif dan paku sebagai kutub positif. Dan bahwa terdapat sumber energi alternatif yaitu berdasarkan dari matahari, angin, air, dan bioenergi. Selain itu juga dari buah-buahan bisa dijadikan sumber listrik tegangan rendah. Ya, terima kasih kalian sudah membuat kesimpulan. Jadi cukup bagus sekali kesimpulan yang kalian buat bahwa percobaan tadi yang sudah kalian lakukan mengenai listrik buah jeruk nipis yang diujikan, ternyata sumber energi alternatif dapat kita temukan di sekeliling kita, yaitu dengan mengujinya. Selain itu kalian juga tadi sudah menyimpulkan bahwa sumber energi alternatif berasal dari matahari, angin, dan air. Oke, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, apa saja yang dapat kalian refleksikan dari pembelajaran ini? Saya Pak. Ya, Rio silahkan sampaikan refleksinya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran hari ini saya telah mempelajari sumber energi alternatif, menguji buah jeruk sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, manfaat atau keuntungan energi alternatif lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, yang saya sukai pembelajaran hari ini yaitu melakukan percobaan buah jeruk. Yang keempat, yang belum saya pahami pada pembelajaran hari ini adalah membuat rumusan masalah dan hipotesis percobaan. Oke, si Rio sudah menyampaikan refleksinya, terutama tadi si Rio dan mungkin teman yang lainnya masih kesulitan dalam membuat rumusan masalah dan juga hipotesis. Jadi nanti kita banyak-banyak pada pertemuan yang selanjutnya latihan membuat rumusan masalah dan juga hipotesis. Untuk latihan-latihan soal nanti Bapak akan bagikan link Google Form, kalian bisa kerjakan latihan-latihan soal tersebut. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai upaya menghemat energi listrik. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai, saya minta kepada si Christine untuk memimpin doa. Silakan Christine, dipimpin doa temannya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat banyak manfaat dari pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, selamat pagi.